Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lintang selaku dosen pengampu mata kuliah PKWU dan juga seluruh teman-teman kelas G. Izinkan kali ini kami mempresentasikan bisnis plan kami dari kelompok 7 yang berjudul Parfum Arawa. Perkenalkan, nama saya Naufal Adam Fauzi. Kali ini saya akan mempresentasikan latar belakang produk kami yaitu Parfum Arawa. Akhir-akhir ini sedang terjadi cuaca panas yang ekstrim. Cuaca tersebut cenderung membuat orang lebih berkeringat dan menimbulkan bau yang tidak sedap, sehingga dapat meningkatkan kebutuhan untuk menggunakan parfum. Nah, sekarang bukan hanya pakaian dan tubuh yang membutuhkan parfum, tapi juga barang-barang pribadi seperti helm dan sepatu dan lain sebagainya mulai membutuhkan parfum karena barang tersebut sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk mengurangi bau tidak sedap pada helm dan sepatu, kami berinovasi untuk membuat parfum Arawa. Parfum Arawa itu adalah parfum yang digunakan pada helm dan sepatu yang mempunyai bentuk seperti kertas yang bisa ditempel pada helm dan sepatu. Nah, dengan kemasan yang berbentuk kertas akan memudahkan konsumen saat ingin membawanya dan memakainya kapan saja. Saya akan menjelaskan deskripsi tentang parfum Arawa. Nah, parfum Arawa ini adalah parfum yang digunakan di helm sama sepatu, yang bentuknya itu seperti kertas, berupa kertas, dan bisa ditempel di helm dan sepatu. Jadi lebih mudah untuk dipakai di mana saja dan kapan saja. Nah, selain itu parfum ini juga menggunakan bahan alami, yaitu bahan tawas. Bahan tawas ini dapat menghilangkan bakteri. Selain itu juga memiliki bau yang khas yang sangat enak. Selanjutnya saya akan mempresentasikan potensi dan peluang parfum Arawa. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Kekuatan kita adalah menggunakan bahan dasar alami yaitu tawas untuk menghilangkan bakteri. Yang kedua, memiliki aroma yang sangat khas dan berbeda dari produk-produk lainnya. Lalu weakness atau kelemahan. Parfum ini cenderung tidak tahan lama karena sering terkena keringat, hujan atau kondisi lingkungan lainnya. Selanjutnya, opportunities atau peluang. Peluangnya adalah saat ini cuaca sangat panas, sehingga memicu keringat yang berlebihan dan dapat menyebabkan bau badan yang kurang sedap. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah ancaman atau threats. Adanya produk parfum lain dari brand besar yang sudah dikenal oleh masyarakat, sehingga produk kita sulit untuk dikenal lebih luas lagi. Ya karena tersaingi oleh produk-produk yang namanya sudah besar di masyarakat. Lalu, ada beberapa masyarakat yang memiliki alergi terhadap tawas sehingga tidak bisa menggunakan produk kami. Saya Nisa Rahmawati dengan NIM 230806947. Di sini saya akan menjelaskan pemasaran. Pada usaha ini terdapat dua kategori pemasaran, yaitu secara online dan secara offline. Untuk yang secara online yaitu menggunakan marketplace seperti WhatsApp Business, Facebook, Shopee, TikTok, dan Instagram. Sedangkan yang secara offline yaitu dengan melakukan word of mouth, konsinyasi di sebuah ruko maupun toko kelontong, dan juga mengikuti berbagai macam pasar. Baik, selanjutnya yaitu tahap pekerjaan. Yang pertama, persiapan produksi, yaitu memastikan produk yang dibuat, alat dan bahan yang dibutuhkan, penjadwalan, dan lain sebagainya. Yang kedua, riset pasar dan strategi pemasaran, yaitu meneliti kondisi pasar serta konsumen dan menyiapkan strategi untuk memasarkan parfum Arawa. Yang ketiga, pembelian alat dan bahan produksi, yaitu membeli alat dan bahan untuk membuat parfum Arawa seperti botol parfum, pipet, air, dan lain sebagainya. Yang keempat, pembuatan parfum, yaitu membuat atau memproduksi parfum Arawa. Yang kelima, labelisasi produk, yaitu melabelisasi kemasan parfum. Yang keenam, publikasi pemasaran, yaitu mempromosikan dan menjual parfum Arawa. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Widya Kusuma Putri dari kelas 2023G dengan NIM 23080694192. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis ekonomi dan berkelanjutan. Analisis berikut merupakan analisis keuangan menggunakan perhitungan kapasitas produksi sebanyak 1000 pieces selama 4 bulan. Pada biaya tetap, terdapat peralatan yang dibutuhkan senilai 3 juta rupiah. Selanjutnya pada biaya variabel, terdapat bahan habis pakai senilai 6 juta rupiah, perjalanan lokal senilai 1.600.000 rupiah, dan juga lain-lain senilai 1.400.000 rupiah. Dan jika ditotal, modal awal akan didapatkan senilai 12 juta rupiah. Dari rincian modal awal, kita dapat menghitung yang pertama harga jual, yaitu dengan rumus total biaya ditambah 10% laba dikali total biaya dibagi kapasitas produksi, yaitu 12 juta ditambah 10% dari 12 juta dibagi 1000, sama dengan 13.200 yang dibulatkan menjadi 13.500. Yang kedua, harga pokok penjualan dengan rumus biaya variabel dibagi kapasitas produksi, yaitu 9 juta dibagi 1000 sama dengan 9.000 per pieces. Yang ketiga, omset dengan rumus harga jual dikali kapasitas produksi sama dengan 13.500 dikali 1000 sama dengan 13.500.000 rupiah. Dan yang keempat, laba bersih dengan rumus omset dikurangi biaya variabel sama dengan 13.500.000 rupiah dikurangi 9 juta rupiah sama dengan 4.500.000 rupiah. Dan yang kelima, break even point BIP produksi dengan rumus biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi HPP sama dengan 3 juta dibagi 13.500 dikurangi 9.000 sama dengan 667 pieces.
Dan yang keenam, break-even point BEP harga dengan rumus biaya tetap dibagi kontribusi margin per unit per harga jual per unit sama dengan 3 juta dibagi 13.500 dikurangi 9.000 dibagi 13.500 sama dengan 9 juta rupiah. Dan yang ketujuh, RC ratio dengan rumus pemasukan 1 tahun dibagi pengeluaran 1 tahun sama dengan 13.500 dikali 3 dibagi 3 juta ditambah 9 juta dikali 3 sama dengan 1,35. Dan yang ke-8 yaitu payback periode dengan rumus BEP produksi dibagi kapasitas produk per bulan sama dengan 667 dibagi 1000 dibagi 4 sama dengan 2,67. Dan yang terakhir ke-9, ROI atau Return on Investment dengan rumus penjualan dikurangi investasi dibagi investasi sama dengan 13.500 dikurangi 6 juta dibagi 6 juta sama dengan 125%. Baik, sekian penjelasan saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Novia Fitri Pratiwi dengan NIM 230806942200. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyeksi cash flow atau arus kas Parfum Arawa. Perhitungan proyeksi ini dilakukan selama 16 bulan dengan asumsi adanya peningkatan pendapatan sebanyak 5% setiap 4 bulannya. Dapat dilihat pada pendapatan penjualan bulan 1 sampai 4 pendapatannya sebesar 9.450.000. Lalu pada bulan 5 sampai 8 meningkat sebesar 5% menjadi 9.922.500. Pada bulan 9 sampai 12 meningkat menjadi 10.418.625. Pendapatan terus meningkat sebesar 5% sampai pada bulan 13 sampai 16 menjadi 10.939.557. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari bisnis plan kami. Parfum Arawa adalah solusi yang kami tawarkan untuk mengatasi bau tidak sedap pada helm dan sepatu. Parfum Arawa memiliki bentuk kemasan berupa kertas sehingga praktis untuk dibawa kemana-mana. Dengan harga 13.500 sudah bisa membantu mengurangi bau tidak sedap pada helm dan sepatu. Berdasarkan analisis ekonomi yang sudah dilakukan, Parfum Arawa layak dijalankan karena sangat menguntungkan. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.